Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore untuk Bapak Ibu di MSTC. Perkenalkan, saya Rahman. Pada siang hari ini ditugaskan Pak Muji Santosa untuk jadi moderator. Kebetulan materi yang akan disampaikan oleh narasumber yang sudah melalang buana di tingkat nasional ini. Kebetulan materinya juga lumayan menarik. eh, Diklat yang diperlukan untuk cabung PPJ. Apa aja sih kira-kira diklatnya itu dan bagaimana cara diklatnya itu nanti mungkin Mas Rangga bisa ngasih informasi dan juga bisa ngasih trik biar bisa ikut diklat. Sebelum acara ini dimulai, kami ingin menyampaikan peraturan yang akan di yang biasanya ditentukan di MSTJ, yaitu narasumber akan menyampaikan materi selama 45 menit dan kemudian dilanjutkan sesi yang kedua, yaitu diskusi dan tanya jawab yang akan saya pandu. Peserta yang mengajukan pertanyaan bisa mengklik tombol raise hand dan akan kami utamakan daripada nanti mengisi pertanyaan di kolom chat. Post test disampaikan setelah narasumber setelah mengisi materi acara. Untuk menyingkat waktu sebelum acara ini dimulai, marilah kita semua berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Eh, Pada siang hari ini kebetulan peserta sudah menginjak di angka 39 sambil menunggu peserta lain hadir. Mungkin Mas Rangga bisa menyampaikan materi diklat yang diperlukan untuk jabatan fungsional pengadaan barang jasa biar lebih cepat, nanti biar sharing sesi diskusi yang lebih lama. Kepada Mas Rangga, monggo kami persilakan. Baik, terima kasih Mas Rohman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat, salam sejahtera, salam pengadaan. Yang saya hormati Pak Muji Santosa ya, eh, Direktur MSTC dan juga Mas Muklis jika hadir gitu ya, dan seluruh rekan-rekan peserta kelas MSTC. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan Pak Muji. Hari ini kita melaksanakan diskusi ya terkait dengan fungsional pengadaan mengenai apa saja sih pelatihan-pelatihan yang kira-kira relevan ya dengan para fungsional pengadaan gitu. Ini berawal dari ada pertanyaan waktu itu ya. Pertanyaannya mungkin levelnya level satu Mas Rahman ya. Nah, tapi tidak semua orang menguasai level satu. Mereka yang diangkat dari JF pertama gitu ya. Harus ikut diklat apa sih? Gitu. Kemudian yang dari penyetaraan gitu. Nah, mudah-mudahan dengan hari ini berdiskusi ada gambaran ya buat rekan-rekan para JFPBJ. Kalau buat yang belum kan sudah pernah berdiskusi kita 2 kali di tahun ini ya bagaimana menjadi JFPBJ mengingat sesuai SE 1 2024 eh, 60% harus terpenuhi. Sejauh ini kan belum ada informasi lain ya minimal 60% gitu memenuhi kuota jabatan fungsional pengelola pengadaan jasa. Nah ini bagi yang sudah menjadi JF nanti ada beberapa jalur menjadi JF gitu ya. Diklat-diklat apa saja sih yang diperlukan dan bagaimana caranya? Bisa nggak sih kita diklat penjenjangan tanpa diklat? Uji kompetensi penjenjangan tanpa diklat gitu ya. Atau bagaimana dengan JK tertentu kayak Mas Rohman ikuti JK tertentu kalau sebelum semua JK apakah bisa langsung ke uji kom gitu ya. Nanti kita diskusikan bersama. Baik Bapak Ibu tadi sudah dikenalkan oleh Mas Rohman, nama saya Rangga ya. Oke, nanti kita lanjut. Berapa regulasi ya terkait dengan pendidikan dan pelatihan ini tentu saja di Perpres 16 sendiri, kemudian di Permen RB 29 2020, dia tidak sepenuhnya dicabut Bapak Ibu ya, hanya harus disesuaikan paling lama 5 tahun semenjak terbitnya Permen 1. Kemudian kalau bicara
Diklat, ada diklat yang berujung pada sertifikasi kompetensi harus melalui uji kompetensi mengacu pada standar kompetensi. Nah, standar kompetensinya ini masih pakai Permen 452 2020. Kemudian perubahan terkait dengan kefungsionalan itu dari Permen 1 tahun 2023 ya. Nah, sehingga sekarang kita tidak lagi repot menghitung kebutuhan angka kredit dan lain sebagainya, tinggal mengkonversi. Kemudian ini belum diubah, RLKPP 7 2021. Di sini sudah dijelaskan detail ya. Apa saja yang harus kita ikuti gitu ya. Kemudian keputusan Deputi Bidang PSDM nomor 2 tentang sistem manajemen mutu sertifikasi yang semuanya ini nah 1 sampai 6 ini dirangkum dalam pengumuman di awal tahun ya yang ditandatangani oleh Direktur Sertifikasi Profesi gitu ya. Termasuk di situ sudah diatur teman-teman bagaimana caranya saya mendaftar uji kompetensi ketika saya sudah yakin memiliki portofolio gitu ya. Saya bisa langsung mendaftar uji kompetensi tanpa terlebih dahulu mengikuti diklat. Dan yang lebih menjadi kabar baik lagi, skema sekarang ini sudah ada perubahan ya, mungkin yang eh, mengikuti angkatan-angkatan terakhir di Klat Madya mudah, kemudian uji kompetensi. Ini skemanya sekarang kombinasinya jadi ada 3 ya, ada portofolio, ada wawancara, dan ada tes tulis Mas Rangga, dengan bobot materinya nilai. belum keluarin, Mas. Share Oh belum keluar, screen-nya. sorry. Belum. Boleh Mas? Oke, sudah, Mas. Lanjut. Oke. Ya ini yang tadi saya lanjutkan ya. Jadi baru di angkatan terakhir ini ya, di Diklat Madya dan Muda, terutama di Madya ya, kebetulan ada dari instansi saya yang ikut, ada perubahan terkait dengan mekanisme uji kompetensinya untuk kenaikan jenjang ke level Madya gitu ya. Kalau dulu kan hanya wawancara dan portofolio, sekarang ditambahkan dengan tes tulis dan wawancaranya pun wawancara terbatas. Wawancara terbatas hanya di beberapa JK saja. Dengan passing grade nilai sekarang 70. Nanti ada bobot-bobotnya 30, 30, 40 gitu ya. Nah, minimal kita 70 dinyatakan lulus. Ini skemanya mirip-mirip dengan personil lainnya nih Bapak Ibu di TNI Polri ya. Personil lainnya di TNI Polri yang mereka hanya menggunakan skema portofolio plus uji tulis. Bobotnya 60, 40. Sama syarat minimal lulusnya 70. Jadi 1 sampai 6 ini dirangkum dalam pengumuman Direktur Sertifikasi, Bapak Ibu, yang sampai hari ini masih berlaku dan masih ada jadwal. Masih ada jadwal kalau yang ingin menempuh uji kompetensi melalui jalur non-diklat ya. Jadi punya pengalaman sendiri. Kalau buat teman-teman yang mau naik ke jenjang muda, kayak Mas Rohman tuh, ke level 3 gitu ya, berani harusnya via jalur non-diklat. Apalagi sudah dibekali ikut di JK tertentu ya. Kekurangannya tinggal disiapkan portofolionya. Oke, kalau bicara jenis pelatihan PBJ, maka kembali ke konsep awalnya, Bapak Ibu ya. Bahwasanya sekarang sesuai dengan standar kompetensi, kita dibagi menjadi beberapa level gitu ya. Sertifikat tingkat dasar atau yang setara level 1 itu hanya entry level, Bapak Ibu. Entry level. Maka sekarang metodenya pun bisa via MOC. Hanya saja sekarang ujiannya tidak bisa lagi jarak jauh, tidak bisa lagi jarak jauh ya. Bapak Ibu bisa mengikuti MOOC, tapi nanti ujiannya tidak bisa jarak jauh, harus mengikuti LPP yang menyelenggarakan atau di laboratorium komputernya LKPP. Nah, kalau teman-teman sudah JFPBJ, maka ini sudah pasti punya nih yang level 1. Yang level 1 sudah pasti punya. Maka beranjaklah ke level 2, setara dengan JFPBJ ahli pertama, kemudian PPK tipe C, dan juga pejabat pengadaan level 2. Personil lainnya PP ini personil lainnya berarti hanya di TNI, Polri, dan BIN ya, sesuai Kepdep 46. Kemudian naik ke level 3 ya, ke level 3 ya ini level 1 dan level 2 dia bisa menggunakan MOOC ya, level 1, level 2. Nah, ini menggunakan MOOC bisa Bapak Ibu. Maka PPK tipe C bisa dengan MOOC. Tidak ada uji komnya nih PPK tipe C. Nah, begitu PP bisa juga dengan MOOC, tapi nanti uji kom juga gitu. Tapi sekali lagi PP nanti Pokja umum, Pokja khusus, ini hanya TNI, Polri, dan BIN ya.
Bapak Ibu di Pemda larinya ke BPBJ atau di pemerintah provinsi atau di kementerian lembaga. Nah, level berikutnya di level intermediate ya, level 3. Nah, ini sudah meliputi JF muda, PPK tipe B. Karena ini nanti pelatihannya sesuai dengan level-level ini ya Bapak Ibu ya. Kemudian ada level 4 advance. Nah, ini Pak Kasman sudah di sini nih, Madya. Nah, setara dengan PPTK tipe A, setara dengan Pokja khusus. Pelatihan tematiknya, Pokja khusus sampai hari ini masih dipersiapkan gitu ya. Kalau Pokja umum kemarin sudah. Nah, yang masih kita tunggu adalah level 5. Karena ini bagian dari penambahan jenjang ya. Kalau sekarang hanya sebatas sampai utama, nanti sampai Madya, nanti sampai ke utama. Itu kita pahami dulu Bapak Ibu ya. Jadi mulai dari level 1 sampai ke level 5. Lalu apa saja jenis-jenis pelatihannya gitu ya. Pertama kita sebut pelatihan teknis dan pelatihan teknis fungsional PBJ. Ini meliputi apa saja? Ada pelatihan kompetensi PBJ level 1, Bapak Ibu, level 1 ya. Yang kedua pelatihan teknis bagi fungsional PBJ, bagi fungsional PBJ. Nah, yang pelatihan teknis fungsional PBJ ini dibagi ke dalam yang JK perencanaan level 2, 3, 4. Nah, seperti yang diikuti Mas Rohman tuh ya, pelatihan JK tertentu. Kemudian pemilihan penyedia level 2, 3, 4. Pengelolaan kontrak 2, 3, 4. Pengelola PBJ secara swaklola level 2, 3, 4. Hari ini yang masih dibuka pendaftarannya level 3. Level 3 Bapak Ibu. Buat yang mau naik ke muda, dibuka nih JK tertentu. Jadi kalau kalau saya tidak punya dokumen sendiri gitu ya atas pengalaman saya di kompetensi swaklola gitu, maka bisa mengikuti yang level 3 khusus swaklola. Nanti portofolionya bisa dipakai ya Mas Roman ya? Bisa, bisa. Bisa ya? Bisa. Dibuka juga ini level 4 kayaknya. Oh, level 4 Kon- dibuka juga ya. Kontrak, yang Hanya kontrak. saja Bapak Ibu, hanya saja Bapak Ibu yang perlu diingat kalau memilih JK tertentu, nanti begitu ada diklat penjenjangan muda atau madya tidak bisa ikut, Betul, betul. tidak bisa ikut. Jadi memilih kita. Kok nggak fair gitu ya? Begitu lebih fair gitu ya. Jadi kalau sudah mengikuti JK Swakelola, maka tak bisa ikut lagi nanti penjenjangan muda. Ikutnya JK tertentu lainnya dulu gitu. Kemudian yang kedua pelatihan teknis pengadaan barang jasa pemerintah yang model okupansi ya. Okupansi. Ini ada untuk PPK Bapak Ibu ya. PPK ini dibagi lagi nanti ada tipe A, perencanaan kontrak swaklola level 4 ya. Tidak ada pemilihan di sini. Kemudian tipe B dan tipe C. Mungkin udah banyak yang punya di sini tipe C ya. Karena hanya mengikuti MOC mengerjakan di atas ambang batas maka dinyatakan kompeten sebagai tipe C untuk kontrak-kontrak yang modelnya hanya di bawah SPK ya, model SPK atau surat pesanan. Nah, fokusnya di yang atas nih. Kalau judulnya di sini diklat bagi JFPPBJ, maka fokusnya fokusnya di yang atas, Bapak Ibu. Fokusnya di yang atas gitu. Jadi dengan demikian, kalau teman-teman sudah JFPPBJ, tak perlu lagi ikut PPK tipe B, tipe A gitu ya. Karena secara level kompetensi sudah memenuhi 4 level. Dan bahkan di PLKPP 7, JF Muda itu bisa mengerjakan PPK tipe A gitu ya. Ketika tidak ada lagi JF Madya atau yang punya PPK tipe A. Jadi kita fokusnya yang atas. Yang ini sudah kita lalui, tinggal yang berikutnya ini nih. Pelatihan teknis fungsional. Seperti saya di JF Muda gitu ya. Maka saya harus mengikuti yang level 4 nih, perencanaan, pemilihan penyedia, kontrak, surat kelola. Untuk bisa naik ke jenjang Madya. Oke, itu ya yang untuk fungsional PBJ. Yang okupansi sendiri selain untuk PPK, itu ada untuk Pokja, Pokja pemilihan. Nanti muncullah Pokja umum dan Pokja khusus. Kalau Pokja khusus di level 4 yang paket pemilihannya sudah eh, kompleks gitu ya. Kemudian Pokja umum untuk yang level 3. Tapi sekali lagi Bapak Ibu, okupansi ini hanya untuk sesuai Kepdep 46 ya, TNI, Polri, dan BIN. Dan BIN ya. Kemudian ada untuk jenis tertentu untuk PPK. Nah, ini bisa diikuti nih. Okupasi PPK tadi, jenis tertentu PPK ini bisa diikuti oleh teman-teman di KLPD ya. Bisa diikuti. Acuannya nanti Kepdep 46 itu ya. Kalau dia kompetisi tertentu, maka per JK Bapak Ibu ya. Kalau level 3 berarti tipe B, nanti level 4 tipe A. Ada perencanaan kontrak,
Swaklola. Satu lagi adalah untuk PP, pejabat pengadaan. Pejabat pengadaan ya, Mas Roman ya, bukan pengadaan pejabat ya. Pejabat pengadaan ini level 2. Level 2. Pelatihannya bisa diikuti di MOOC, kemudian harus uji kompetensi. Jadi sertifikat MOOC PP itu hanya sebatas sertifikat menyelesaikan pelatihan atau mengikuti pelatihannya. Tapi kalau PPK tipe C MOOC ya sudah memiliki kompetensi. Dan sekali lagi ini hanya untuk TNI Polri dan BIN Bapak Ibu ya, karena masuk ke kriteria personil lainnya ini ya. Kemudian yang terakhir ada tematik Bapak Ibu. Tematik. Tematik ini ada pelatihan katalog, KPBU ya, usaha non kecil, ada PBJ di desa, P3D. Ini semua ada di MOC. Ada semua di MOC. Satu lagi yang belum muncul di sini adalah pembentukan, diklat pembentukan. Tapi ya statusnya saya coba cari-cari regulasi ya termasuk di Peraturan KPP 7 kan ada yang menyampaikan kalau nggak salah Mas Roman ya, kalau tidak punya pembentukan tak bisa ikut diklat pertama ya buat yang dari jalur pengangkatan pertama gitu ya. Regulasinya belum ketemu ya, mungkin itu kebijakan internal. Tapi apa diklat pembentukan teman-teman bisa ikuti di MOOC. Ini kurang lebih diklat-diklat yang ada di dalam eh, apa pengumuman dari Direktur Sertifikasi Profesi Bapak Ibu. Jadi bisa memilah dan memilih kira-kira saya kebutuhannya ada di mana gitu ya. Nah, tapi kalau Bapak Ibu JF fokusnya di yang pertama tadi. Yang pertama tadi. Nah, ada beberapa diklat yang pada akhirnya akan membuat kita memiliki sertifikat kompetensi. Tentunya setelah melalui proses sertifikasi, gitu ya. Jadi sertifikasi ini berupa penetapan, pengakuan terhadap pencapaian kompetensi teknis sumber daya pengelola fungsi pengadaan. Nah, sumber daya pengelola fungsi ini kan JFBBJ dan personil lainnya. Secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi sesuai dengan tadi Permen 452 standar kompetensi yang ditetapkan. Nanti kita lihat. Nah, uji kompetensi sendiri ini penilaiannya ada 3 aspek, Bapak Ibu. Pengetahuan, keterampilan, sikap, atau perilaku kerja. Jadi sekarang dikombinasikan nih, keterampilan gitu ya, dengan menyusun portofolio gitu ya, atau membuat buku kerja, atau dasar dari pengalaman, atau buat kajian. Nanti pengetahuan dan sikap kerjanya diujikan di dalam tes tertulis plus wawancara. Jadi saling melengkapi. Ini layanan sertifikasi kompetensinya ya. Kalau kita JFPPBJ, maka di sini Bapak Ibu sebagai pengelola PBJ ya, kita sudah masuk berarti tidak lagi di perpindahan, ada di penjenjangan untuk kenaikan jenjang. Karena ketentuannya adalah tidak berubah, naik jenjang dulu baru naik pangkat ya. Ketika 3B ke 3C, 3D ke 4A. Maka kita akan melakukan sertifikasi kompetensi dua ini, jenjang muda dan jenjang madya. Madya. Nah, ini standar kompetensinya kalau dipetakan ya, yang tadi dijelaskan di awal, level 1 ini hanya entry level Bapak Ibu, tapi ada 2 tambahan yang tidak ada di tingkat dasar ya, manajemen rantai pasok sama pengantar PBJP. Begitu perpindahan JF ahli pertama, ini setara dengan level 2 nanti, portofolio dan juga uji kompetensinya. Ini yang naik ke level 3, bisa baru masuk, makanya bisa perpindahan, bisa juga penjenjangan. Hanya sekarang ketentuannya kalau dia pelaksana harus ke ahli pertama ya. Apapun pangkatnya kecuali tersedia lowongan gitu ya. Ada identifikasi, ada kebutuhannya, ada form kebutuhannya. Ini yang Madya level 4, JF Madya ada masuk, ada penjenjangan. Penjenjangan. Kemudian kalau untuk PPK maka dia tidak belajar pemilihan penyedia pengadaan barang jasa. Nah, ini tergantung levelnya tadi ya. Kalau level 3 berarti sudah PPK tipe B, Bapak Ibu ya. Nah, kalau Pokja khusus umum tadi, nah, maka di sini di level 3, Pokja khusus level. PP hanya di pemilihan level 2 gitu ya. Nah, jadi beberapa kali mendampingi rekan-rekan pengadaan di Polri gitu ya. Mereka sekarang sedang mengejar ini PPK, Pokja dan pejabat eh, pengadaan. Nah, itu tadi diklat-diklat ya, diklat-diklat pengadaan barang jasa ya yang disampaikan oleh Direktorat Sertifikasi Profesi. Nah, kemudian kalau bicara mekanisme pengangkatan,
JFPBJ ya, maka formasi ini kan bisa diisi dari beberapa cara gitu ya. Yang pertama tentunya dari jalur PNS sendiri. Nah, PNS ini nanti ada yang melalui pengangkatan pertama, perpindahan dari jabatan lain gitu ya, penyesuaian dan promosi. Mungkin Bapak Ibu di sini ada yang dari CPNS, maka masuk kategori pengangkatan pertama. Kalau seperti saya dulu inpasing gitu. Mas Rohman juga perpindahan dari jabatan lain. Nanti ada yang promosi gitu ya, atau penyesuaian. Alternatif keduanya yang berakhir di 31 Desember 2021 adalah penyetaraan. Gimana di Jombang, Mas Rohman, kelas jabatan yang disetarakan masih yang lama, Masih tetap belum berubah. masih ya, masih masih konsisten Ya, ya. ya, masih Padahal konsisten. dia nomenklaturnya masih konsisten ya, penyetaraan. Oke, satu lagi alternatif pemenuhannya adalah dari P3K, dari P3K. Karena di Perpresnya itu salah satu jabatan fungsional yang bisa diisi oleh P3K adalah JF PPBJ. Ini nanti kalau yang dari P3K, setahu saya Bapak Ibu ya, memang sudah ada perubahan undang-undang ASN gitu ya. Tapi peraturan turunannya terkait P3K belum eh, terbit gitu ya. Kalau di aturan lama kan tidak ada jenjang karir ya. Artinya kalaupun mau ikut pelatihan di diklat, maka lebih banyak ke yang model tematik tadi nih buat teman-teman yang jalurnya paling kanan ini gitu ya. Karena bisa jadi di target kinerjanya ada peningkatan kompetensi nih setahun berapa JP nanti bisa dilihat dari pelatihan-pelatihan yang diikuti. Tapi kalau teman-teman penyetaraan pengangkatan pertama ini sudah diatur Bapak Ibu ya. Sekarang bagi yang penyetaraan dulu ya, yang sudah era 2021 seharusnya sudah selesai urusan ini gitu ya. Jadi kalau penyetaraan ini kan hanya pengangkatan jabatan administrasi ke dalam Javum ya melalui penyesuaian atau inpassing pada jabatan fungsional yang setara gitu ya. Nah, dulu-dulu seperti ini skemanya. Nah, eselon 4 di UKPBJ itu naik ke ahli muda, nah, ditetapkan dulu dalam perundang-undangan, formasinya dibutuhkan, diangkatlah ke dalam ahli muda. Nah, di dalam Permen Pan 17 2021 Bapak Ibu ya, itu sudah diatur bahwasannya diklatnya bagi yang penyetaraan yang melakukan sama instansi pembina LKPP ya, tapi dilaksanakan setelah diangkat dan dilantik. Nah, jadi pengangkatannya dalam JFPBJ kalau dia disetarakan dalam JF itu hanya melihat jabatan struktural lamanya, administrator, pengawas, atau eselon 5 itu ya ada tadi ya. Nah, hanya melihat itu. Jadi masuk dulu saja. Oh, makanya dulu banyak yang dia disetarakan jadi JFPBJ tapi belum punya sertifikat tingkat dasar atau level 1. Memang ketentuannya di 17 2021-nya begitu, Bapak Ibu. Nah, diwanti-wanti di sana paling lama 2 tahun. Dalam hal jabatan fungsional yang mensyaratkan pendidikan dan pelatihan dan sertifikasi kompetensi tertentu dan belum terpenuhi pada saat pengangkatan paling lama 2 tahun. Artinya kalau diangkatnya di 31 Desember 2021, harusnya 31 Desember 2023 sudah memenuhi. Apa sih persyaratan diklat yang disyaratkan bagi teman-teman yang akan jadi JFPBJ? Kan hanya diklat tingkat dasar atau level 1. Nah, itu harusnya sudah dipenuhi. Kalau tidak dipenuhi ya sebenarnya sudah diatur, bisa diberhentikan karena tidak memenuhi syarat jabatan gitu ya. Nah, ini yang udah lama nih yang 2021. Nah, bagaimana yang pengangkatan pertama dari CPNS? Kalau saya buka pada KWP 7 2021 ini persyaratannya ya. Dia harus PNS, punya integritas dan moral dan lain sebagainya. Bidang pendidikannya ini, kemudian SKP-nya selama dia CPNS baik. Nah, JPBBJ dari pengangkatan pertama, ini JPBJ dari CPNS. Jadi paling lama setelah setahun diangkat sebagai PNS, diangkat dalam JF PPBJ. Jadi belum berubah Bapak Ibu. Jadi kalau saya CPNS 2020, 100% 2021, paling lama 2022 sudah diangkat dalam JF PPBJ. Nah, kemudian diklatnya apa saja? Di sini disebutkan, kalau sudah diangkat dalam JF PPBJ, paling lama 3 tahun setelah diangkat, harus mengikuti pelatihan fungsional PPBJ ahli pertama. Ahli pertama. Karena ahli pertama ini pelatihan fungsional hanya bagi teman-teman yang dari jalur pengangkatan pertama, CPNS. Mas Roman itu pasti ke ahli pertama, tapi tak perlu lagi dia ahli pertama karena sudah uji perpindahan ya, atau in passing beliau. Buat teman-teman yang CPNS harus mengikuti yang dari pengangkatan pertama. Kemudian harus lulus.
Kalau mau naik jenjang, sertifikat kelulusannya dimintanya dua. Satu lulus fungsional PBJ ahli pertama. Ini nggak ada uji kompetensinya ya. Yang ahli pertama nih buat teman-teman yang CPNS gitu. Ini ada sertifikat lulus pelatihan ya. Kemudian lulus uji kompetensi pengelola PBJ ahli muda. Kalau ini menjadi syarat yang sama nanti untuk yang dari pengangkatan pertama maupun yang dari passing atau perpindahan dari jabatan lain. Tapi kalau teman-teman yang jadi dari CPNS maka harus punya dua ya, sertifikat pelatihan fungsional PBJ ahli pertama dan ahli muda ketika akan naik jenjang. Ini yang ketiga dalam rangka penugasan, tapi biasanya ini sertifikat dasar atau level satu jadi syarat saat rekrutmen. Gitu ya, suka ada yang menambahkan. Nah, tapi kalaupun tidak, selama dia menjadi CPNS, maka harus mengikuti dan lulus ini agar bisa ditugaskan. Kan jadi eh, agak ini ya, ketika kita mengangkat CPNS untuk mengisi JFPBJ, tapi tidak memiliki sertifikat dasar. Nah, itu jadi harus. Nah, syarat lain ini syarat masih lama ya Kak kredit. Jadi ada tiga kalau yang dari pengangkatan pertama, tingkat dasar, fungsional PBJ ahli pertama, dan kalau mau naik jenjang punya ahli muda dengan batasan-batasan tahunnya. Oke, kalau yang dari perpindahan ya sudah uji kom itu, uji kom perpindahan atau in passing ya sudah uji kom, tinggal nanti penjenjangan, penjenjangan lagi Bapak Ibu. Ini penjenjangan buat teman-teman ahli eh, yang sudah jadi JF ahli pertama dan juga ahli muda. Ini penjenjangan. Ini yang bahan paparan terakhir ya dari DSP. Ya. Persyaratan untuk ikut diklat penjenjangan. Nah, ini pangkat tertinggi di 3B minimum 2 tahun atau telah memenuhi angka kredit untuk kenaikan jenjang. Ini dulu ya, era-era masih hitung angka kredit ya, tidak dibatasi. Kalau sekarang eh, dibatasi perolehan angka kreditnya dan maksimalnya 150%. Kemudian punya anggota IFP ya, ada penugasan dari atasan, ada pengisian formulir nanti, dokumen portofolinya ini Bapak Ibu. Nah, ini mohon di ini ya buat teman-teman yang ahli pertama ya, Mas Rohman. Kalau ini sudah punya, nanti detailnya ada di slide berikutnya. Maju saja uji kom gitu. Ya. Maju saja uji kom. Nah, jadi dokumen pembelajaran mandiri berupa kajian yang menggambarkan pemahaman dan pengalaman peserta dilengkapi dengan dokumen pengesahannya, surat persetujuan hasil kajian, atau sertifikat kelulusan dan dokumen hasil pelatihan. Nah, jika tertentu tuh yang diikuti Mas Roman nanti bisa menggantikan IJK yang beliau ikuti ya. Nah, kemudian catatannya adalah dokumen portofolionya paling lama 5 tahun sebelum pendaftaran UKOM. Jadi ada tiga alternatif Bapak Ibu ya. Ini kan dan atau klausulnya ya. Pertama SK sebagai JF pertama, kemudian dilengkapi dengan dokumen yang muat pengalaman sesuai standar kompetensi. Yang kedua, kalau nggak ada dokumen pembelajaran mandiri berupa kajian sesuai standar kompetensi, dilengkapi dengan dokumen pengesahannya. Artinya kajian ini kan mengkaji dokumennya orang lain gitu ya. Kemudian sertifikat kelulusan kalau melalui diklat dan hasil dokumen hasil pelatihan. Jadi kalau yang Mas Roman kalau maju sekarang dia mix ya nanti. Yang A ini, kemudian yang C digabungkan. Oke, ini yang Madya Bapak Ibu ya. Udah mau ke Madya seperti saya ya. Pastikan ada formasi ya Bapak Ibu ya. Kalau saya nggak ada formasi ya, belum ada formasi. Oke, 3D minimal 2 tahun ya, atau telah memenuhi angka kredit untuk naik jenjang. Kemudian eh, sama anggota IFP gitu ya. Nah, biasanya begitu ada diklat rame nih Mas Roman yang mau daftar IFP, minta jalur ini lagi, KTA model tender cepat lagi. Eh, giliran nggak ini belum daftar dia. Kemudian Mungkin ada penugasan. tidak hanya sudah cepat, Mas. Gimana Mas? Mungkin KTA Hah? ini metode e-processing juga kayak ya. Sekarang upload tayang Sing. diklik gitu. Iya, betul. Portofolionya ini Bapak Ibu ya. SK sebagai jenjang muda, kan ini muda mau ke Madya ya. Kemudian standar kompetensi pengelola PBJ jenjang Madya. Memang yang Madya nanti kalau kita lihat dokumen Porto dan indikator kompetensinya, eh, banyak teman ya, termasuk saya mungkin yang tidak memenuhi. Nah itu alternatifnya baru ikut diklat.
Bisa diklat JK tertentu atau diklat penjenjangan. Tapi kalau eh, bisa memenuhi A dan B gitu ya, A dan B, maka bisa langsung mendaftarkan diri uji kompetensi. Nanti tes tulis, lulus baru wawancara. Sama ya, 5 tahun sebelum pendaftaran UKOM. Ini berlaku sama nih buat teman-teman dari TNI Polri ya, yang uji kompetensi personil lainnya. Batasnya dokumen juga 5 tahun. Jadi kalau di skemakan begini nih teman-teman JFPPBJ ya. Jadi kalau teman-teman punya atau mau uji kom, maka portofolionya bisa dari pengalaman kerja. Dilengkapi dengan apa sih? SK-nya. Kemudian dokumen pengalaman sesuai skema plus kajian pengalaman. Kalau dari pelatihan, maka sertifikat pelatihan. Kemudian kertas kerja hasil pelatihan. Ada 3 alternatif ya. Satu, ini ya. Ini dua, pelatihan. Ini yang ketiga nih, pembelajaran mandiri. Kan sekarang mudah diakses Bapak Ibu ya. Modul-modul gitu ya. Mudah diakses. Kalau lama menunggu pelatihan gitu ya. Atau tidak punya pengalaman, maka bisa alternatif yang ketiga nih. Dokumen contoh kasus pengadaan sesuai skema, dan dokumen kajian pembelajaran eh, mandiri. Nah, ini alternatif-alternatifnya ya dari Direktorat Strategi Profesi. Nah, ini detailnya Bapak Ibu ya. Detailnya Mas Roman ya. Mas Roman kemarin JK apa ikutnya? Pengendalian kontrak, Oke, perencanaan ya Mas, punya nggak? Oke, kurang lebih begini nih perencanaan, mampu menyusun spektek ya dan KAK yang input proses output, melakukan pekerjaan, penyusunan pikiran harga, perumusan pemaketan dan cara pengadaan. Dokumen portofolionya yang kanan, paling kanan Bapak Ibu. Nah, sebenarnya dengan melihat ini, teman-teman kan bisa memproyeksikan loh. Saya 2 tahunnya kapan, menggunakan angka kredit kapan, rencana naik jenjang kapan gitu. Maka mintalah ditugaskan karena secara kewenangan eh apa teman-teman punya kompetensi itu ketika sudah menjadi JFPBJ. Oke, pertama dari sisi perencanaan. Untuk spektek KAK, dokumen portofolionya ya spektek dan KAK. Jadi model penilaian portofolio ini nanti ada, kalau di personil lainnya ya, ada dokumen utama, dokumen pendukung. Kalau dua-duanya lengkap, itu nilainya 10. Nanti dievaluasi penawaran sama penilaian kualifikasi nilainya 15. Kalau di skema personil lainnya. Kalau di sini kurang lebih sama lah. Nah, tidak hanya spektek dan KAK, tapi punya juga dong RAP, KAK gitu ya. Kalau teman-teman nanti mau pembelajaran mandiri bikin kajian, ya inilah dokumen-dokumen yang eh, dilengkapi gitu ya untuk dikaji. Kalau tidak ada, kita bisa membuat alternatif gitu ya. Oh, dokumen ini kurang KAK-nya atau kurang RAP-nya gitu ya. Maka bisa kita lengkapi gitu ya sebagai bentuk kajian. Kemudian ada standar, katalog produk, jurnal. Ini dokumen untuk spektek. Kalau perkiraan harga, berupa dokumen perkiraan harga, harus ada kertas kerjanya ini ya. Kemudian spektek, spektek kan tinggal ngambil dari sini ya. Kakak ini udah jadi portofolio di sini ya. Kemudian dokumen pendukung, data pendukung untuk menyusun HPS. Lalu yang perumusan pemaketan, dia berupa cara RUP ya. Nah, dokumen pendukungnya ini hasil survei, daftar inventarisir, dan daftar penyedia. Ini di sisi eh, perencanaan Bapak Ibu ya untuk level 3. Jadi kalau udah punya ini pernah pengalaman sebagai PPK, dokumennya 2019 terakhir gitu ya, bisa memilih alternatif langsung hukum. Oke, kemudian ini yang di pemilihan penyedia. Kalau ini punya lah, Mas Roman pasti punya lah. BA review ada ya Mas. Kemudian dokumen pemilihan nih LDP, LDK plus summary report. Membuat penjelasan. Oh nggak pernah ada yang nanya nih Mas Roman di Jombang. Ya berarti kan harus memuat penjelasan. Menjabarkan dulu ya. Kemudian pada tender atau seleksi, ya pilihannya ya tender pasti ada. Kemudian di evaluasi penawaran, berita acara evaluasi penawaran, summary report, kemudian ada kertas kerja. Tidak hanya klik-klik aja gitu ya Mas Roban ya. Ada kertas kerjanya. Nah, kemudian penilaian, oke, evaluasi penawaran yang perlu diingat nih teman-teman ya.
Dia tidak bukan pada metode harga terendah sistem gugur ya, yang mau ke muda ya. Dia harga terendah Seleksi ya. ambang batas, nilai, penilaian biaya selama ekonomis, kualitas, kualitas biaya, pagu anggaran, biaya terendah. Kalau pernah jadi konsultan aman lah ini. Pokja itu ya Kalau dia pernah jadi seleksi, Pokja, seleksi. seleksi ya, Pokja konsultan aman lah ini. Oke, kemudian penilaian kualifikasi pada tender atau seleksi. Nah, ini dokumennya hasil penilaian kualifikasi. BA penilaian kualifikasi kan nggak ada ya dari sistem ya. Nah, ini bisa seharusnya bisa disubstitusi oleh BAHP ini ya. Asal dilengkapi dengan summary report plus kertas kerja evaluasi kualifikasi. Kemudian kalau sanggah, dokumen utamanya berupa summary report yang memuat sanggahan dan jawabannya plus summary report. Kemudian negosiasi. Nah, kalau mau jadi JF, Bapak Ibu, ini tuh hanya milih 4 dari 7 ini ya. Tapi begitu sudah jadi JF, harus 7-7 nih Mas Rohman ya. Tambah 3 JK yang lain. Tambah 3 JK yang lain. Ini berita acara negosiasi sama kertas kerja negosiasi. Kemudian daftar penyedia. Nah, ini Bapak Ibu kan dengan menyusun daftar penyedia, kalau lihat di modulnya ya, lihat di modulnya, itu memberikan informasi kepada pengguna anggaran, kepada PPK gitu ya. Ketika akan melaksanakan proses pemilihan penyedia di tahun berikut, ya dia punya semacam daftar penyedia mampu lah ya. Yang berkinerja baik, pernah berkontrak gitu ya. Disusunkan oleh kita JFPBJ yang tidak kompleks. Ini di pemilihan. Pemilihan. Jadi kalau udah punya ini, gitu, ya, berarti udah dua ya, perencanaan punya, pemilihan punya. Kita coba lihat di kontrak, di kontrak. Nah, di kontrak ini perumusan kontrak, surat perjanjian. Dokumennya surat perjanjian. Berarti perannya tidak bisa sebagai PPK ya, atau bisa sebagai tim, bisa tim teknis, tim pendukung PPK gitu ya. Karena teman-teman nanti akan membuat ini kan, rancangan kontrak. Summary report ini ambil dari pemilihan. BA review, nah harusnya ada nih sebelum terbit SPPBJ kan. Kemudian BA rapat persiapan penandatanganan kontrak. Ini penetapan bisa dari SPPBJ ya, atau dari Pokja. Nah, berikutnya ada SPPBJ. Spektek tadi ada di awal. RPM kan rencana program mutu kegiatan yang disampaikan oleh peserta tender pada saat rapat persiapan penandatanganan kontrak. Kemudian IK yang kedua adalah pengendalian kontrak, Bapak Ibu ya. Pengendalian kontrak. Pengendalian kontrak ini dokumennya berupa laporan pengawasan dan pengendalian atau dokumen laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan. Nanti pendukungnya bisa dengan kurva S, kemudian ada dokumen rencana atau target pelaksanaan pekerjaan, juga bisa dokumen laporan kemajuan, dokumen spektek, ini sama kayak di surat perjanjian tadi ya, sama RPMK. Yang ketiga, di pengelolaan kontrak untuk ahli muda yang mau ke Madya adalah mampu melakukan pekerjaan serah terima, Bapak Ibu. Serah terima pengadaan barang jasa. Dokumennya siapa saja? BAST ya. Dokumen pendukung apa? Sebelum diserah terimakan kan pasti harus ada pemeriksaan. Meliputi uji mutu atau pemeriksaan barangnya sendiri sama dokumen rencana program mutu kegiatan. Beda-beda tipis ini ya sama PPK tipe B yang personil lainnya ya. Yang personil lainnya tidak ada RPMK di sana. Oke, kemudian swakelolanya. Nah, ini Mas yang Mas Rohman ikuti ya. Maka kita harus mampu melakukan analisis. Mau pakai model eh, SWOT boleh Bapak Ibu ya. Ada studi kasus swaklola, kemudian kita analisa. Nanti modelnya kan sudah diatur sekarang dengan model STAR ya, menyusun kajiannya ya. Nanti ada di sini penjelasannya. Isinya apa saja kalau di swaklola, ini ada laporan kegiatan. Ini kan bisa dipersiapkan Bapak Ibu ya. Kalau yang belum tahun ini gitu ya, terlibatlah di tidak hanya di pemilihan penyedia gitu ya. Kemudian dokumen pendukungnya ada penetapan sasaran di awal ini di tahap perencanaan, kemudian spektek juga, RAP, jadwal, laporan pelaksanaan, monitoring, pengawasan, BAHP, BAST. Ini semua sudah ada di model dokumen swaklola Bapak Ibu di MDS, MDS ya, sebagai Kepdep 2 itu. Kemudian satu lagi indikator kompetensinya adalah pengelolaan PBJ secara swaklola untuk pekerjaan dengan masuk input process output ya, yang hasilnya bisa diukur secara kuantitatif dan kualitatif. Dokumennya berupa laporan pelaksanaan pekerjaan swaklola. Pendukungnya ini ada RUP-nya,
spektek ya. Nah, mirip ya ini. Penetapan sasaran, SK ini ya. SK tim persiapan pelaksana pengawas, rencana kegiatan, jadwal kegiatan, RAP, MOU-nya, sama rancangan kontrak swapolanya. Kalau ini udah punya, ya maju jalan gitu ya. Langsung mendaftarkan diri untuk uji kompetensi. Oke. Ini yang Madya Bapak Ibu ya. Nah, nanti bisa dipelajari yang Madya kompleksitas pekerjaan yang jelas berbeda gitu ya. Kalau dokumennya kurang lebih sama gitu ya. Nah, bagaimana kalau tidak ada? Tadi ada peluang pembelajaran mandiri atau ikut diklat. Oh, diklat LKPP terbatas. Maka sudah banyak LPP yang mengadakan termasuk BKPSDM. Walaupun secara biaya ya berapa kali TPP-nya Mas Rohman tuh ya di Jombang ya untuk ikut diklat eh, Madya muda pun gitu ya Bapak Ibu ya. Ada yang model eh, berbayar gitu ya. Kemudian ini di pemilihan penyedia ya kurang lebih sama Bapak Ibu ya, hanya perbedaannya nanti kalau ini di badan KPBU ya, kerjasama pemerintah dengan badan usaha, terintegrasi atau internasional. Nah, ini yang tidak semua daerah punya ya, tempat saya pun tidak ada. Oke. Nah, ini panduan penyusunan kajian yang pelajaran mandiri tadi ya. Kalau membuat kajian terkait perencanaan yang di spektek misal ini ya, nah, maka 5W1H Bapak Ibu. Bisa 5W1H yang baru ada metode STAR istilahnya ya. Menceritakan apa spekteknya, mana inputnya, prosesnya, outputnya. Kalau baca modul level 3 ada nih penjelasannya Bapak Ibu ya. Kemudian yang berbasis mutu mana, jumlah, waktu, layanan gitu ya. Nah, kita kan mengkaji ya. Berarti ini berapa volumenya, kapan dikirimnya, menggunakan apa, itu kan harusnya ada gitu ya. Kemudian apa saja yang diperlukan dalam penyusunan spektek, apa dasar penetapan penyusunan, siapa yang berwenang, ini wunya, when, kapan gitu ya, where, di mana, mencari informasi, kenapa memerlukan spektek atau KK gitu ya, bagaimana langkah menyusunnya. Ini adalah bentuk penyusunan kajian, penyusunan kajian untuk jenjang eh, muda gitu ya. Ini yang Madya kurang lebih sama gitu ya, hanya berbeda di sisi eh, ini contohnya di kontrak ya, berbeda di eh, daftar pertanyaan-pertanyaan saja ya. Nanti ini kan bisa diimplementasikan pada JK-JK lainnya. Nah, kalau mau UKOM, Bapak Ibu, ini perlu diperhatikan. Jadi tidak serta-merta terundang. Kita harus mengajukan. Nanti diupload di linknya ya, nanti di slide ini bagian akhir ada. Sebenarnya sudah dari Januari informasinya ya, tapi belum tidak semua orang mengetahui informasinya, jadi kita ulang kembali. Terus ada pengajuan surat dulu dan satu kabupaten kayak dari Jombang tuh bisa langsung untuk banyak orang Bapak Ibu ya. Udah harus satu-satu gitu ya. Kemudian dikumpulkan portofolio di H-14 gitu ya. Kalau dilaksanakan oleh instansi lain, kalau di LKPP berarti H-12. Kemudian hari H pelaksanaan UKOM nanti ada tes tertulis seperti verifikasi portofolio dan wawancara. Nanti H+20 penyampaiannya. Apakah eh, lulus atau tidak lulus gitu ya. Nah, ini pelaksanaannya. Jadi nanti berkasnya diverifikasi. Nanti ada asesmen awal gitu ya. Baru masuk tes tertulis. Verifikasi dan wawancara terbatas sekarang namanya Bapak Ibu. Tidak pada semua IKA ya. Kalau semua IKA itu kurang kalau nggak salah dia 10, 14, 8, 17, 16 atau 17 gitu ya jenjang muda. Tapi nanti hanya 6 yang diwawancara ya. Sudah berlaku nih di kelas yang terakhir ya. Kemudian integrasi nilai ujian karena ini punya bobot masing-masing ya. Tertulis soal verifikasi wawancara ini punya bobot masing-masing. Ada pleno, rapat, nanti ada penetapan lulus atau tidak lulus. Nah, ini ada tiga ini ya metodenya ya. Verifikasi portofolio, wawancara, studi kasus. Nah, bagi dua nih. Kalau peserta sertifikasi yang mengikuti dan lulus pelatihan, ya Mas Roman, maka metodenya ini ya. Sebelum muncul yang baru ya, ditambah dengan tes tulis. Agak meringankan itu dari sisi bobot Bapak Ibu, karena terbantu ya. Hmm. Tapi kalau yang ikut diklat, penjenjangan, yang terakhir kemarin sudah berlaku plus uji tulis. Ya, ini yang belum mengikuti, yang mengikuti, yang satu lagi yang sisi kanan ini eh, dengan pengalaman atau tanpa pelatihan kompetensi. Jadi hanya wawancara dan studi kasus dalam bentuk tes tertulis gitu ya, tes tertulis. Portofolionya kan punya pengalaman tadi ya. Nah, kalau yang sini portofolionya dari hasil pelatihan.
Ini metode hukumnya Bapak Ibu ada tes tertulis, verifikasi portofolio, wawancara terbatas. Nah, ini tes tertulisnya pilihan ganda ya. JF muda itu 90 soal, 6 soal pada setiap IKA. 6 soal pada setiap IKA. Berarti kurang lebih ada 15 kalau JF muda. Waktu pelaksanaan 120 menit. Dan ini pasti udah ada jawabannya ya, Mas Rahman ya. Tinggal milih ya. Nah, gitu ya. Kemudian nanti verifikasi portofolio gimana? Asesor menilai kesesuaian portofolio Bapak Ibu ya berdasarkan IKA dan standar kompetensi. Dan yang menggembirakan wawancaranya sekarang wawancara terbatas. Terbatas. Jadi ini berupa tanya jawab ya. Ada ada semacam guideline-nya, panduannya gitu ya. Untuk mengetahui kompetensi dari portofolio atau hasil kajian yang disampaikan ya. Ada panduan wawancara terstruktur. Hanya 6 IK, teman-teman ya. Pertama IK spektek. Jadi di perencanaan ada dua ya, spektek, harga perkiraan. Di pemilihan ada dua, dokumen pemilihan dan evaluasi penawaran. Di kontrak satu, pengendalian kontrak, di soal kelola satu. Jadi tidak pada semua IK, hanya di 6 IK. Kelulusannya 70 ya. 70. Ini akumulasi dari rangkaian ujian tes tertulis, verifikasi portfolio, dan wawancara. 30, 30, 40 kalau tidak salah ya. Oke, kalau di dalam buklet Direktorat Sertifikasi Profesi itu masih ada jadwal tes kompetensi ya. Ini berarti tes tertulis ya. 26, 27 November. 20 hari sebelumnya pengajuan. Kalau maju ke sini berarti kan teman-teman punya portofolio hasil pengalaman ya. Nanti uji kompetensinya di sini mungkin. Setelah dinyatakan lulus ini lulus baru geser ke ini itu ya. Kalau yang lain di Oktober nanti pertengahan ini udah masih model yang diklat penjenjangan ini sepertinya ya. Hanya 4 kali di tahun ini. Eh, Ya ini informasi dari DSP ya. Ketidaktahuan, kenapa gagal gitu ya? Pertama nggak tahu portofolio apa yang harus dikumpulkan. Banyak gitu Mas Roman ya, tapi tak bermakna. Atau tipenya sama, spektek semua gitu ya. Data dukungnya nggak ada. Nah tadi kan sudah disampaikan tuh. Kalau dia perencanaan spektek plus data dukungnya. Jadi udah tahu nih teman-teman terhadap bukti portfolio yang dikumpulkan. Kemudian kurang mempersiapkan diri sebelum UKOM. Wah, saya udah biasa tiap hari nih jadi pokja seleksi gitu ya. Akhirnya santai-santai-santai ketika diminta menjelaskan apa yang dikerjakan, kebingungan. Kemudian, aduh, ini Mas Rohman alami lagi diklat, tetap ditugaskan, gitu ya. Jadi pokja, jadi kurang fokus dan lain sebagainya. Ini sih dari DSP ya Bapak Ibu ya, dari DSP. Nah, ini nanti kalau mau penjenjangan ya, penjenjangan ini saya ambil dari bukletnya. Sini Bapak Ibu daftarnya ya, masih aktif kok ini. Nanti kita mengupload surat permohonan mengikuti UKOM dari instansi ya. Ini terutama teman-teman yang pertama mau ke muda deh. Yang pertama ke muda. Sekarang periode kenaikan pangkat setahun 6 kali ya. Setahun 6 kali. Nah, mau ke 3C harus ada sertifikat UKOM muda. Maka peluangnya bisa diambil kalau nunggu diklat lama atau JK tertentu juga terbatas ya, cuma 30 orang per angkatan. Tapi portofolio yang tadi disajikan sudah punya gitu ya. Karena rata-rata kalau yang pertama ke muda ada lah portofolionya ya. Nah, maka bisa mendaftar ke sini untuk mengikuti uji kompetensi. Saya kira itu Mas Rohman ya. Pas lah ya, Pas. 50 menit. Saya kembalikan ke Mas Rohman dari Jombang. Monggo. Terima kasih Mas Rangga, sangat jelas sekali dan sangat detail. Itu tadi yang terakhir itu nomor teleponnya Mas Rangga ya itu ya? Bukan, Mas. Oh bukan, Ya. saya kira nomornya Mas Rangga gitu. Waduh. Siap, siap, siap. Untuk sesi yang kedua, ini nanti sampai nanti pukul 15.30 kita adakan itu Mas ya, eh, sharing, tanya jawab. Selain ini sudah ada satu ini Mas yang bertanya ini, Mas Desdi Ya. Saldepan. Monggo, Mas Desdi, bisa dikenalkan dari mana?
Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya dari UKPPJ Kabupaten Karimun. Bu Karimun. Oke. Nah, kebetulan kan kami dari IPKP masih kurang orang untuk fungsional PBJ. Jadi untuk pengembangan SDM lagi mencoba menarik fungsional pertama nih, Pak. Dari tadi pembahasannya kan mudah sama dia ini yang pertama nih. Kalau untuk dari CPNS kan jelas pembukaan langsung formasi apa jabatan fungsional ahli pertama. Tapi ternyata teman-teman di kami ini ada yang udah 3A, tapi jabatannya beda. Jabatannya masih jabatan lain. Nah, kami mau tanya nih, apakah di ahli pertama itu dilantik dulu jadi fungsional ahli pertama, baru ikut uji kompetensi ataupun pelatihan, atau dapat uji kom ahli pertama dulu, baru jadi fungsional PBJ gitu. Oke. Oke, siap. Siap-siap. Terima kasih. Terima Assalamualaikum kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ini kayaknya ini pertanyaan ini Mas Raga sudah menguasai ini. Monggo Mas, bisa dijelaskan Mas. Mas Depsi, ini berarti posisinya perpindahan dari jabatan ya? Dia udah Iya, PNS ya? iya. Oke, Masih sudah pelaksana PNS berarti ini. ya. Masih pelaksana Masih Tapi berarti. masih kami pelaksana ya, tetapi 3A sudah atau 3B memiliki ya? sertifikat PBJ Maka gitu. ya oke. Apa daya tariknya Mas supaya berminat ke UKPBJ? SDM-nya kurang mas, SDM dari ITKP kita kurang, kurang Oke, hampir enggak ya, 40%. daya tariknya supaya mau pindah apa nih Mas? Ada TPP khusus. Mas Roman itu kalau nggak ada TPP khusus nggak itu mau dia itu pindah. itu second opinion lah, itu second second Mas second Depsi, itu mekanismenya perpindahan dari jabatan lain, Mas. iya. Perpindahan dari jabatan lain. Dia nanti menjalani uji kompetensi, tapi perpindahan dari jabatan lain. Sudah diatur di dalam Permen Pan 1, kemudian ini Kepdep 3 tahun 2024. Kalau dia mau perpindahan dari jabatan lain, maka dia harus lulus di 1 JK aja, Mas. Katakanlah temannya Mas Depsi punya pengalaman sebagai apa? Jabat pengaman, PPK, atau Pokja. Sebagai apa nih? Kalau dia pengalamannya sebagai Pokja, ngambillah portofolio ini. Pemilihan penyedia barang jasa. Nanti mekanisme uji kompetensinya, Mas, itu uji kompetensi portofolio plus wawancara. Portofolio plus wawancara. Jadi ini apa indikator kompetensinya? Dia ini sedikit paling kanan, Mas ya. Hanya 4 dan Hmm. hanya satu. Jadi ini indikator kompetensi pemilihan ada 6, Mas. Review di pertama ya, di ahli pertama ya. Ada review, penyusunan dan penjelasan dokpil, evaluasi penawaran, penilaian kualifikasi. Nanti yang berikutnya negosiasi, yang keenam e-purchasing. Hmm. Ada 6. Jadi kalau dia berminat menjadi JFPBJ, ikut perpindahan dari jabatan lain, mengambil JK pemilihan penyedia, dia cukup penuhi 4. Misalkan 1, 2, 3, 4. Oke. Nanti dia lengkapi portofolionya, Mas. Portofolionya berarti di sini ada BA review, LDP gitu ya, unwheezing, evaluasi penawaran, kertas kerja, pengadaan langsung, BAHP gitu ya, dan dokumen pembuktian kualifikasi. Nah, mekanismenya nanti Mas itu melalui sistem informasi perpindahan. Udah ada adminnya belum Mas? Di sini udah mas, kami udah pernah mau coba kemarin tahun lalu, tapi belum jadi. Oke. Ya, jadi nanti melalui admin sistem informasi perpindahan dari jabatan lain. Dia kalau perpindahan dari jabatan lain itu masih ada di November dan Desember jadwalnya ya, Hmm. perpindahan di atas. Oke. Ini Mas, masih ada nanti di periode verifikasi portfolionya di 5 sampai 6 November, wawancaranya nanti di tanggal berapa ini? 11 sampai 13 November atau di Desember. Sama di akhir Oktober nih masih ada nih. Nggak ada deh, ini September, sorry. Berarti hanya di November dan Desember. Jadi ini mekanismenya dikumpulkan saja, Mas. Persyaratan, Ya. ya ada dua ya, ada administrasi, ada porto. Tapi yang paling penting sebelum mengajukan nama,
ini kan ada dokumen penetapan kebutuhan dari LKPP, kemudian Mm-mm. persetujuan pemenuhannya dari Menpan RB. Nah, itu sudah ada atau Oh, belum gitu ya? Karena harus itu ada, prasyarat harus utamanya. dipenuhi, harus terpenuhi itu dulu Mas ya. Gimana? Harus dipenuhi itu dulu ya. Iya betul, harus dipenuhi itu dulu, Mas. Itu syarat awalnya. Baru kita bisa me-entry by name orangnya gitu ya. Kita Nah, siap Mas. ini. Dari LKPP kita memang kekurangan SDM. Dari ITKP kita memang Mm-mm. kurang. Nah, sekarang Ya, tinggal ini kan sistem informasi perpindahan. Nggak, oke. Dari LKPP kan sudah keluar kan udah, penetapan formasinya kan. udah. Oke, berapa? Pertama berapa? Muda berapa? Madya berapa? Pertama kita punya 15 Mas. Sekarang cuma masih ada 6. Oke, pertama 15 muda, Muda 10. Kita masih 10 terisi Madya. Madya 3, kita terisi 1. Oh, berarti total 28 ya. 28. Nah, itu Existing kita 13. ya oke, sudah ada persetujuan dari Menpannya kan, Mas? Udah Mas, udah. Nah, oke, berarti aman tuh. Nanti tinggal memulai lagi dari pengajuan formasi yang ini, tambah formasi, upload kembali nih. Hmm. Kalau dia sudah disetujui formasinya, baru kita bisa menambahkan nama orangnya, Mas. Ini nanti persyaratan administrasinya nih. Ini semua ada di Kepdep 2 2024 ya. Tahun 2024. Apa saja pendidikan yang boleh. Nah, ini kelengkapannya nih. Nanti verifikasi dulu administrasi. Kalau oke, baru lanjut ke portofolio, Mas. Portofolio pilih kan tadi, perencanaan. Dia mau Ya. perencanaan, pemilihan, kontrak, apa swakelola. Dan di dalam Kepdep 2, kalau teman-temannya tidak punya bukti dukung, bisa pakai sertifikat kompetensi PPK tipe C nanti, Mas. Tipe C itu bisa menggantikan portofolio. Kali pertama. Tipe C PPK Nanti ya. diuploadnya ya, nanti diuploadnya di sini nih, di perencanaan, atau di kontrak, atau di swakelola. Karena kan dia 3 kompetensi. Bisa tuh menggantikan. Tapi nanti ditanyanya tetap sesuai indikator kompetensi ya. Tapi Siap, bukti siap. portofolionya hanya cukup sertifikat PPK tipe C. Gitu. Bisa diisikan di sini. Nanti mengikuti jadwal apa uji kompetensinya. Ini kan jadwal yang tinggal November ya. Ini tadi Oktober udah. Tinggal yang November. Nanti akan menjalani ujian portofolio plus wawancara, kemudian ditetapkan lulus atau tidak. Lulus ya, kompeten atau tidak kompetennya sebagai JFPPJ. Itu Mas, kalau perpindahan dari jabatan lain. Kalau di sana Baik. nanti ada yang pangkatnya 3C gitu ya, kemudian dia struktural, dia bisa antar kelompok jabatan. Jadi dia langsung ke ahli muda selagi Hmm. formasinya tersedia. Itu Oke Mas, Mas. karena hari ini topiknya diklat bagi JF, diklat. Kalau itu udah 2 bulan lalu. Siap, Tapi siap. nggak apa-apa. Makasih Mas Rangga ya. Ya, sama-sama. Ya, ya. Ternyata banyak yang minat Mas ya di Karimun Mas ya. Bukan minat Mas, kita Mantap. memenuhi kewajiban. Oh, soalnya di Mas Rangga itu dikasih madu dulu Mas, pancingannya biar menarik. Padahal nggak Iya. tahu Ah, kalau udah. dalamnya itu racun semua. Siap-siap, semoga Mas bisa tercapai Mas. Di Siap. kami di Makasih Mas ya. Jombang sendiri juga masih kekurangan kok. Jadi kalau prosesnya mungkin teman-teman di Jombang sudah banyak yang tahu, cuma mungkin tinggal minatnya aja yang kurang. Ya, Minat Mau ya dipaksa apa sebetulnya. terpaksa? Toh kalau ITKP-nya nilainya kurang bagus juga pengaruhnya itu ya di RB ya. DRB. Jadi Ya. nilai kita di DRB juga nggak bisa bagus lah Mas, nggak bisa maksimal. Kalau kita kekurangan di TKP kan. Iya, itu kan juga tanggung jawabnya bukan tanggung jawab Siap. hanya di PBJ PPJ aja, aja. kan tanggung jawab semuanya. Artinya pemangku kebijakan juga bertanggung jawab kan. Siap.
Makanya kayak Mas Rangga itu kan dikasih madu dulu. Nggak tahu kalau racun itu aja kan. Ini ada pertanyaan dari Mas Tandroli Naizara di kolom chat Serangga. Ya, siap. PNS daerah dari rumah sakit ke UKBPJ memiliki sertifikat BPK TBC. Apakah bisa langsung dengan sebagai JF BPJ pertama? Oke. Gimana Mas Rohman? Bisa nggak? Sampean kan jadi pertama. Mungkin pertanyaannya begini ya Pak Tandroli ya. Apakah bisa ditugaskan sebagai Pokja atau PP gitu ya? Nah, kalau ditugaskan sebagai Pokja atau PP sesuai SE1 LKPP dimungkinkan masih Pak. Dimungkinkan dengan bermodal sertifikat tingkat dasar atau level 1. Tapi kalau diangkat menjadi JF PPBJ ahli pertama, tidak bisa serta-merta Pak, walaupun punya sertifikat PPK tipe C. Dia harus mengikuti uji kompetensi perpindahan dari jabatan lain, Pak. Pak Tandroli ya. Oke. Itu Mas Rohman. Bener ya? Gitu ya Mas Rohman ya? Betul, betul, betul. Ini ada aturan perubahan enggak, Mas? Ini kan kebetulan di kami ini Gimana? ada beberapa teman-teman ini sudah pangkatnya sudah 3C, eh, tapi Mm-mm. jabatannya masih sekelas pelaksana. Pada saat dia mau ikut Oke. perpindahan, ada jabatan lain, Ya, itu apakah nanti langsung daftarnya ke ahli muda ataukah ke ahli pertama? Kalau isu yang awal dulu kan ahli pertama dulu. pelaksana. Ya. Ya, kalau Ya, untuk setelah terbitnya Kepdep 2 2024, Mas, muncul surat edaran Menpan ya, yang memfasilitasi teman-teman yang pangkatnya lebih tinggi dari 3A 3B ke jenjang muda langsung atau bahkan 4A ke Madya dengan syarat tersedia formasi, ada hasil penghitungan kebutuhannya gitu ya. Ada berarti itu Mas di SE-nya nanti tak tampilin. siap. Kalau yang Pak lama Dewi kan nggak harus boleh lah Pak gitu. kalau kalau yang lama kan harus ke pertama dulu. Kalau pertama nanti harus ke jenjang muda kan lumayan ribet. Tapi kalau langsung Dua bisa kali muda kan, UKOM. iya. Kalau langsung ke muda kan lumayan, bisa cepat. Iya. Oke. Muda dengan BPK tipe B sama setara ya. Dewi Sartika. Iya. Enggak. Kalau mau dapat dua-duanya berhenti dulu jadi JF. Mbak sudah all in itu sertifikat kompetensinya. Jadi tak perlu lagi, Mbak. Kalau C kok bisa ya karena C mau OC ya nggak Mas Roman? Iya. Ini Mas Roman ya. Jadi ada SE nomor 2 2024. Ini kan kalau dulu ini Mas ya, pelaksana ke ahli pertama. Betul. Pengawas ahli muda. Kita pakai tank yang ini ya, Ya. pengawas ke ahli muda atau sama-sama JF muda ke muda. JF Madya Betul. ke Madya. Tapi kalau bukan JF atau bukan administrator, maka dianggapnya pelaksana ke ahli pertama. Tapi kalau ada lowongan, oke, ini kan Ya. perpindahan horizontal dari pelaksana ke fungsional kategori keahlian sejak selain ahli pertama dapat dipertimbangkan kalau punya pangkat golongan ruang lebih tinggi. Dengan ketentuan ada persetujuan kebutuhan. Berarti yang dari Menpan RB ya Mas ya. Kemudian memenuhi kesesuaian kualifikasi, kompetensi, dan persyaratan jabatan yang akan diduduki. Syarat administrasi terpenuhi. Mengikuti dan lulus UKOM sesuai dengan jenjang jabatan. Nah, gitu Hukumnya nanti Mas. kan saat Mudah. wawancara itu kan. Iya, portofolio plus wawancara, tapi yang portofolio ahli muda. Ah, ya, berarti kan mungkin di tender, seleksi, penilaian kontrak itu kan. Ya, Kalau sebenarnya ya yang tadi itulah. ya, Jadi berarti dia bisa kecuali evaluasi penawarannya yang bukan harga terendah sistem gugur ya. ya, seleksi tadi kan. Berarti dia harus punya portofolio seleksi, terus penilaian kontrak, sama setelah kelola level 3 tadi kan, Mas. Untuk dibuat Iya. ujiannya nanti, ya, ya. Karena Oh di enggak, cukup salah satu Mas. salah satu ya, Salah enggak. satu kalau perpindahan masuk itu dipermudah. Oh, berarti enggak harus nama indikator tadi ya. Enggak, dia pilih salah satu JK. JK apa?
Jika pemilihan, maka cukup 4 dari 6 tadi, Mas. 4 dari 7 tadi, kalau 4 dari muda. 7. Saya rasa sih kalau gitu sih insya Allah bisa karena teman-teman di kami itu Bisa. banyak banyak yang eh, mau perpindahan sih ke ahli muda. Betulan pangkatnya sudah 3C 3 tahun, 3C Iya. 2 tahun. Kalau Hansco pertama kan kasihan gitu. Ini kan Kebetulan ahli baru muda, penyedia ya mah apa pemilihan. Dia butuh 4. Ini 4 IKA. Tiap IKA cukup satu aja ya. Tiap IKA cukup satu. Nah, pertama review kan. ya Review. Yang pasti. kedua ini nih. Penyusunan dan penjelasan pada tender. Oke, aman. Paling yang nomor 3 ini kalau dia belum pernah seleksi ya. Nah, tapi kan kalau ini nggak ada, dia bisa digantikan IKA yang lain, Mas. Ya betul. 1, 2, 4, 5 itu udah 4 IKA kan? Karena Bisa minimal hanya 4 kan? bisa di perencanaan atau mungkin bisa di Iya, pengendalian bisa. kontrak atau swap Kalau kelola. perencanaan dia memenuhi 3 dari 4. Kalau di pemilihan 4 dari 7, berarti dia nggak pernah jadi konsultan ya Pokja seleksi gitu ya. Maka ambillah langsung yang habis nyusun dopel penilaian kualifikasi. Sanggah, oh nggak pernah disanggah, coret lagi. Berarti dia negosiasi sama penyusunan daftar penyedia. Yang penting 4 IKA. 4 IKA. Kalau di pemilihan. Kalau dia mau ngambil di perencanaan cuma 2 Mas. 2 dari 3. Pernah nggak menyusun spek teks sama menyusun HPS? Begitu Mas Rohman ya. Siap, siap, Mas. Terima kasih infonya. Ini ada pertanyaan lagi, Mas, dari Bu Industri ini. Mas, mau tanya, saya CF ahli muda 3D. Selama formasi jabatan media tidak tersedia, tidak bisa ikut UKOM ya. Apakah boleh UKOM sambil menunggu formasi media? Boleh, Bu. Boleh, Bu cuma Indah. nanti untuk menduduki jabatannya nunggu formasinya dulu, Mas ya. Ya, boleh Bu Indah. Jadi tadi dalam persyaratan untuk mengikuti UKOM tidak ada persyaratan ketersediaan formasi gitu ya. Yang penting sudah 3D 2 tahun, akredit mencukupi punya porto gitu. Kalau Ibu nanti Terus, lulus di dalam Permenpan 1, itu Ibu bisa naik pangkat. Kan nggak ada formasi madianya nih, bisa naik pangkat ke 4A ya. Ketika sudah dinyatakan lulus UKOM Madya. Cara hitung-hitungan ya nggak masuk sih sebenarnya. Tunjangannya masih muda. Pajaknya wah, 4A dia. berarti hanya pangkatnya aja, Mas ya, Naik yang pangkat saja. naik. Ya, Kalau tidak cuma ada formasi madya ya. Kalau pangkatnya tidak ada yang naik. formasi. Pangkatnya yang naik, Pak jenjang tetap jenjang muda. Ya, lumayan Tunjangannya lah. tetap. Ya. Boleh Bu Indah ya. Jadi kalau udah 4A kan mau ikut seleksi eselon kan bisa. Untuk sertifikatnya UKOM, lulus UKOM itu kalau nggak salah ada masa berlakunya, Mas ya. Maksimal 2 tahun ya. Ya, 2 atau 5 ya Mas. Terakhir lupa saya kalau itu 2 tahun nggak salah. Antara dua itulah. Ya nanti kan ada Berarti 5 tahun tuh dari Mbak Dwi itu. pembaruan 5 tahun. Berarti dua nanti tahun itu ini kali Mas, pinjaman bank sampean kali. lebih banyak lima lagi masalah tahun. itu, Mas. Tapi nanti ada Tahun. surveillance dia, ada surveillance. Kalau bisa mengumpulkan bukti lagi gitu ya. Mudah-mudahan bisa itu surveillance-nya berlaku untuk sertifikat hukum perpindahan dari jabatan. Gitu Ini ya. Mas Kalau ada enggak ya hukum teman, ulang. iya siap. Ini Mas ada teman kami Mas juga tanya, bisa nggak pangkatnya naik jenjangnya pertama saja? Pangkat pangkat ya bisa naik ke 3C kan? Iya, Kalau di Jombang nggak ada lagi muda, udah kepenuhan tuh. Mas enggak. Rohman, Mbak Mudanya Regina, masih dan mudanya masih lain-lain. mudanya masih ada. Ya, 3B-nya Eh, mungkin sudah anggap aja lah 8 tahun. Kan mau 3C kan kasihan juga kalau nggak naik-naik. Misalkan dinaikkan pangkatnya 3C oh, aja tapi tetap ahli pertama nggak usah hukum itu nggak bisa ya. nggak bisa Itu lah karena dia udah memilih sebagai JF. lah. Ini kan Aturannya kan dipisahkan iya. lah antara aturan Permenpan 1 dengan aturan KP reguler sama KP fungsional ya. KP, Ya, nanti nggak keluar perteknya Mas, iya. Ini kan karena dia kayak statusnya fungsional. iya. Ini kan sama dengan curhat dong kan gitu kan. Oh, siapa? Oh, ada yang resen lagi tuh, Mas Ini Depsi Mas masih Depsi penasaran tanya dia tuh. lagi, monggo Mas. Ayo Mas, repeat order. Boleh 2 kali dalam Benar, satu webinar. ada satu nih. Saya habis buka apa tadi? Habis buka keputusan Dev-Dev Deputi 2. 3, Deputi 3 Ah nomor 3 ya. tahun 2024.
2024. Ya. Nah, di situ kan ada bunyi katanya salah satu pengalaman itu merupakan SDM dalam fungsi pendukung ekosistem PBJ. Ya. Nah, berarti kalau misalnya saya sendiri lah di UKPBJ itu udah 3 tahun. Apakah saya termasuk Hmm. itu termasuk pengalaman, Mas? Dukung ekosistem apa aja coba? Itu dijelaskan Mas di dalam Iya, Perpres 12 ya. Yang termasuk iya, pendukung ekosistem itu bisa Probity Advisor, bisa kan dia ada tiga ya sumber daya pengolah fungsi. Oh, saya lupa yang duanya itu. Yang ketiga sumber daya pendukung ekosistem PBJ. Nah, pendukung ekosistem itu ada kriterianya. Salah satunya Probity Advisor gitu ya, mediator. iya, iya, Eh, konsolidator. bisa oh ya punya punya jabatan itu enggak gitu. Punya punya Hmm, penetapan sebagai penugasan sebagai itu enggak gitu. Kalau punya bisa itu sebagai pendukung ekosistem digunakan portofolionya. oke, siap. Itu. Cocok, Mas. Makasih. Ya, sama-sama. Sama-sama. Alhamdulillah ya. Udah habis ini. Ahli. Monggo yang mau tanya lagi. Kalau lihat CFPBJ memang hampir di tiap kabupaten kota se-Indonesia masih kurang dari 60% ini. Kira-kira menurut bocoran Mas Rangga ini kan orang dalam ini. Dalam Eh, mana, Mas? Mas, iya, ya tahun depan ini masih ada relaksasi enggak ya kira-kira ya? mau masuk Muncul relaksasi tiap tahun. muncul SE lagi kan gitu kan. Karena kan kalau dilakukan oleh yang kompeten berarti kan ya nggak mungkin. Nah, kira-kira. Belum tahu, Mas. Nggak tahu, Mas. Tak tahu terkait regulasi ya. Perubahan kedua Iya. Perpres saja kan belum nih. Katanya kan info terakhir kan ada undang-undang pengadaan atau mungkin perubahan perpres lah. Ini kan kemarin udah SE, sekarang masa 2025 SE lagi gitu loh. Nggak kurang, belum tahu nih, Mas. Belum tahu Mas ya. Iya. Barangkali masyarakat diajak menyusun regulasinya. Ya, diajak juga nggak ikut, Mas. Siap-siap. Oke, saya kembali ke ya, oke yang tadi Mas Depsi ya. Kalau di Perpres 12 ya kan disembunyikan nih pendukung ekosistem. Sumber daya manusia yang terdiri dari keahlian tertentu dalam mendukung pelaksanaan pengadaan barang jasa. Ini didetailkan lebih lanjut kalau tidak salah di dalam Kepdep atau ini ya terkait sumber daya pendukung ekosistem ini Mas. Antara lain tadi itu ya apa advisor ya, mediator, arbiter itu masuk ke sumber daya. Jadi punya keahlian tertentu Mas kata kuncinya Mas Depsi ya. Oke. Silakan Mas Rohman, apalagi yang mau kita diskusikan? Ya, sambil nanti barangkali ada teman-teman juga mau itu, barangkali nanti Mas, kalau di tempat sampean sekarang rekrutmen JF nih, pemenuhan 60%. Pelantikannya iya, gimana? belum ada PJ yang kan? belum ada yang daftar, Mas. Enggak, kalau dia ada yang daftar, Mas, kalau di Jombang ya. Nanti Ya dia lulus nih, ini, dinyatakan kompeten. ya Nah, ini kan masih PJ kepala daerah kan? betul. Harus izin ya? Iya, pelantikannya nanti nunggu bupati baru aja, Mas. Baru Nunggu Januari. definitif ya? Iya, Sama berarti ya. lagian nanti juga terkait juga anggaran juga kan. Ini aja baru dibuka Hmm. formasi yang P3K. Hmm. Kalau di Perlem 8 ya SDM itu ya, 7 ya. Perlem 7 Tujuh. 2021. 21. Itu kan kalau nggak salah untuk diangkat ya pertama itu kan berstatus PNS ya. Kok PNS ya? Kok nggak ASN ya? Apa Ya. nggak dirubah ya? Pertanyaan saya Ya kalau karena itu ASN kan terdiri dari PNS dan P3 kan nih, Mas? betul, tapi syaratnya itu kan berstatus PNS bukan berstatus ASN. Iya, karena dia aturan itu kan masih belum adopsi perubahan Betul. Undang-Undang ASN ya. Ini kan 2021. Kalau dulu kan pengangkatan pertama itu dari CPNS ketika sudah diangkat 100%, kemudian paling lambat 1 tahun diangkat dalam JPPBJ ahli pertama gitu. P3K diatur di Perpres sendiri, jabatan fungsional yang bisa diisi oleh P3K.
Perpres 36 kalau nggak salah ya. Salah satunya adalah JF PPBJ gitu. Ketika nomenklatur sekarang berubah kan, kan berubah nih Mas ya di Undang-Undang Betul. ASN ya. Jadi satu kan Jadi satu. pemahamannya. Ini kan belum ada revisi nih si Perpres KPP 7 2021-nya. Ya, nunggu perubahan kedua Perpres, Mas. Termasuk nanti kalau itu, ini kan kebetulan kami juga masih mau ada satu formasi P3K untuk ahli muda yang masuk ahli pertama. Hmm. Yang betul yang dibuka kan ahli pertama. Apakah nanti selamanya dia di yang P3K itu ahli pertama terus, nggak bisa naik ke jenjang ahli muda atau bagaimana ya? Apa nunggu Ya, kalau aturan di baru ya? aturan yang lama, Mas ya. Kalau di Iya, aturan yang lama, dia itu kan berkontrak ya. ya 5 tahun ya kalau nggak salah, Mas ya. maksimal. Di aturan yang lama ya. Jadi dia kan mengisi jenjang yang kita butuhkan. Jadi ketika dia tidak ada karir kalau di aturan yang lama Mas ya, di turunan dari Undang-Undang ASN yang lama gitu. Tapi kalau yang baru kan ini belum ada nih aturan-turunannya. Belum ya? Apakah nantinya kemudian jadi karir atau tidak? Karena mengisi slot dia kan, oh ahli pertama kurang diisi via jalur P3K gitu. Kalau hak dan kewajibannya jadi sama di Undang-Undang ASN, walaupun karir bukan hak ya gitu ya, tapi kebutuhan organisasi. Artinya peluang untuk pindah jenjang ada. Tapi kalau nanti dalam PP-nya ternyata masih sama dengan yang lama, ya berarti dia di ahli pertama. Nanti sampean buka lagi ahli muda, dia ikut seleksi gitu kan, untuk bisa diterima sebagai ahli muda. Apa ini Mbak Rina ini? Jika pengangkatan pertama JF sampai yang 2 tahun belum dilantik, apakah membatalkan statusnya? Status apa ini Mbak? Status WA apa-apa? Mungkin status CF-nya ada Tadi dulu. kayaknya orangnya ada. Ada ini orangnya nih kok. Ya intinya kalau aturannya begitu Mbak ya. Aturannya dia paling lambat 1 tahun setelah diangkat sebagai diangkat dalam JF. Sebenarnya kan yang rugi yang bersangkutannya ya Mas Roman ya. Dia posisinya apa nih sekarang Mas? 100% dengan jabatan apa gitu kan? Di tempat Mas Rohman itu. Yang apanya Mas? Ini yang belum diangkat. 2 tahun belum dilantik. Pelantikan atau pengangkatan nih Mas? Pelantikan ini. Pelantikan. Tapi SK sebagai JF pertamanya udah ada Ini setelah sebenarnya dia bukan, 100%. ini bukan di kabupaten kami. Ini rumah jenengan itu. Oh. Hah? Rumah asli jenengan itu. Oh. Ya, 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 ya. Enggak, Ya, kalau bicara pelantikan kan itu di dalam aturannya kan 30 hari masih ya setelah ditetapkan kan. ya. Setelah dinyatakan direkomendasikan gitu ya. Tapi Tapi kemudian memang nggak ada pasal prosesnya berikutnya. prosesnya kadang panjang memang. Kadang butuh waktu 1 tahun. Saya aja kemarin berapa Iya, bulan. Lama kan menurutnya. betul. Saya sendiri hampir 2 tahun Mas baru dilantik ya. Tapi kan Iya, diangkatnya itu sesuai hasil rekomendasi. Ini hanya tuh. masalah karena di ketentuannya Ah, itu 30 hari kalau tidak salah ya dilantik. Nah, kemudian nggak ada sanksi yang mengatur nih ketika nggak dilantik gitu ya. dilantik, ya. Saya pernah Karena kan saya pernah dilantik, tanya, dilantiknya kan nunggu teman-temannya dulu. iya, saya pernah tanya ke auditor gitu ya. Dasar yang digunakan pelantikan atau pengangkatan nih gitu ya. Pengangkatan ternyata. Berarti kan kita sudah punya nih, sudah ada rekomendasi pengangkatan. Mbak Dwi apa nih kompetensi Kalau Madia? Bolehkah tetap jadi muda? Ya boleh-boleh aja, Mbak. Diumpetin aja Madianya. waktu itu jangannya ikut muda berarti ya. Sudah aja, yang kan ini pilihan kan. Nanti Iya, masa Mbak Dwi ini. berlakunya habis ya, kan? Mungkin lima Mbak tahun Dwi ya. Saya bilang lagi. mau jadikan PPK yang komplek, makanya diumpetin dulu ini kayaknya. Iya, nggak beliau mau ngikutin Cak Mus ya pensiun di muda kan. Gitu ya Mbak Dwi ya. Intinya kan kalau tidak diajukan, maka tidak ada proses itu. Walaupun kita punya nih Mbak Dwi. Ini yang dari Pak Ronald ini. Untuk fungsional di LPSE yang cocok JFPWBJ atau Pranata Komputer. Atau apa, Mas? Jombang apa Mas? Kalau di Jombang ini Pranata Komputer. Disetarakan nggak? Yang subkornya disetarakan JFPBJ. Tapi untuk yang di bawahnya masih Pranata Komputer. Oh. Itu Mas Ronald, studi kasus di Jombang ya, subkornya jadi JFPPJ. Tapi ada beberapa di kabupaten sebelah itu
LPSC-nya itu ikut di ahli perencana muda. Oh, perencana. Ya tergantung analisis kemarin Mas ya, Iya, ketika disetarakan ya. pertimbangannya nanti kalau ke perencana bisa ke OPD lain, tapi kalau JWBJ ya pasti itu KWBJ kan gitu. Nggak bisa ke OPD Oh, lain gitu loh. oh. Pertimbangannya di situ kemarin itu. Ya beli monggo sesuai dengan kebutuhan kan. Ya, di tempat saya sendiri 3 JF di tiga jabatan strukturalnya disetarakan sebagai JF PPBJ ya. Sama kalau di Jawa Jadi juga gitu. Kasubag, ya sama Mas ya, Kasubag Ya, Pengelola Pengadaan, Advokasi dan FPSE. Tiga-tiganya jadi JF PPBJ. PPBJ. Awalnya analis kebijakan, kemudian diganti. Jadi JF PPBJ. Oke, Mak. Ini sudah cukup saya rasa. Mungkin sebelum diakhiri, mungkin ada sepatah dua kata dari Pak Muji atau mungkin Pak Muklis. Kalau nggak ada mungkin Mas Rangga mungkin. Closing statement Mas. Itu Mas WB itu. WB itu ada artinya itu Mas Rohman. Apa artinya Mas? Wayai Bali. Mas Wahyu ini juga belum ke Madya-Madya nih. Wah, ini JF pelopor di Provinsi Lampung ini Mas. JF kalau ada KTA Lampung dia 001 ini Mas. Oke, Oke, gimana monggo, Mas Rohman? monggo Mas Rangga sebelum ditutup Oke, barangkali ada closing siap. statement. Pak Muji ada izin? Pak Muji. Oh, ada nih Pak Muji nih. Ada cuma belum itu. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, peserta kelas online MSTC ya. Terima kasih nih Mas Rohman sudah menjadi moderator ya, mendampingi berdiskusi terkait diklat bagi JFPPBJ ya. Intinya sebenarnya kalau secara umum kita kan punya apa ya, untuk memenuhi kompetensi Mas ya 20 JP ya kalau di aturan LAN itu ya. Apalagi urusan pengadaan Bapak Ibu sangat-sangat dinamis nih regulasinya gitu ya. Jadi eh, walaupun tidak ada tujuan tertentu gitu ya. Nah, peningkatan kompetensi tetap dilakukan. Tapi kalau ada tujuan tertentu tadi penjenjangan gitu ya atau perpindahan dari jabatan lain mau menjadi JF, maka aturannya sudah dibuat detail ya. Ada beberapa opsi yang bisa dipilih. Mudah-mudahan diskusi hari ini membuka kawasan kita semua ya, alternatif-alternatif untuk apa mengikuti diklat penjenjangan sebagai JFBJ atau mengikuti uji kompetensi perpindahan dari jabatan lain bagi yang akan menjadi JFBJ. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Saya kembalikan ke Mas Rohman ya. Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mas Rangga. Terima kasih Bapak Ibu peserta. Mungkin sebelum acara ini saya akhiri, saya mengingatkan kepada Bapak Ibu peserta untuk mengisi daftar hadir sebagaimana link yang ada di kolom chat. Karena nanti pengisian daftar hadir paling lambat 10 menit setelah berakhirnya kegiatan ini. Sebelum acara ini kami tutup, saya selaku moderator pada sore hari ini menyampaikan minta maaf apabila ada salah tutur kata, sikap atau perilaku yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semua. Akhir salam, wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan ke admin Pak Muflis atau Pak Uci. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi